Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni udhkurkum washkuruni wa la takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur yang pertama kali kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, sampai hari ini tidak Allah hentikan untuk kita semua. Allah masih memberikan amanah kepada kita atas mata yang bisa menatap alam semesta. Allah masih memberikan amanah kepercayaan kepada kita, fasilitas tangan kita yang sempurna. Allah masih berikan pendengaran kita yang normal, lisan kita yang bisa bicara, kaki kita yang bisa berjalan. Demi Allah, itu semua adalah amanah dari Allah, kepercayaan dari Allah. Setiap makhluk Allah maka wajib menjalankan amanah Allah, wajib menjaga apa yang Allah anugerahkan kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan wasilahnya hadir di tempat ini, Allah kumpulkan kita ke dalam golongan abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam insyaallah selalu tercurah limpah kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa Allah sampaikan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. insyaallah istiqamah terus menjalankan perintah Allah, sunnah Rasulullah, dengan satu harapan insyaallah dia milik kiamat mendapatkan syafaatul uthmanya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin seluruh jamaah majlis zikir asy-syifa yang insyaallah dirahmati dan terus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Surah apa surat? Surat apa surah? Surah apa surat? Surah. Sebab di situ takmar putih. Jadi jangan kalau ngomong Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surah ya, bukan surat. Kalau surat jin atau surat-surat yang lainnya. Kalau Al-Qur'an surah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah sudah berkata, fadkuruni udkurkum washkuruli wala takfurun. Bukan purun. Kalau purun ntar bahasa Sunda, furun. Di sini Allah sudah berkata dan menyeru kepada kita, berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah. Karena tatkala kalian semua berzikir kepadaku, maka aku akan terus mengingat-ingat kalian. Ini janji Allah. Berzikirlah kalian kepadaku, karena kalian yang mengingatku, yang berzikir kepadaku, aku akan terus mengingat-ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah atas semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Hikmah daripada firman Allah dalam surah Al-Baqarah 152 ini,
menerangkan bahwa sesungguhnya di sini jelas perintah Allah. Wadkuruni, berzikir kalian, ini perintah Allah. Berzikir kalian kepadaku, kata Allah. Maka berarti siapa yang berzikir kepada Allah, berarti dia orang yang mengikuti seruan Allah. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, berarti dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rajin-rajinlah berzikir kepada Allah, karena berzikir ini bisa menjadikan penerang daripada kegelapan hati kita, bisa menjadikan lembutnya hati. Jadi hati yang gelap, kalau terus kita mengingat kepada Allah, maka akan terang hatinya, nyaman, adem. Bahkan berzikir, insya Allah bagi yang seret rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Ustaz, udah lama saya berzikir tetap aja seret-seret aja rezekinya. Mana katanya ngegampangin rezeki? Satu, datanglah dulu berzikir itu karena Allah. Jalankanlah zikir itu karena Allah dulu, baik zikir yang terang-terangan maupun zikir yang sembunyi, sendirian di rumah, rame-rame di majelis. Niatkan dulu karena Allah. Kalau sudah niatnya musiman, lagi banyak masalah, zikir baik di rumah sila banget. Coba dah, yang sholatnya assalamualaikum, assalamualaikum, pergi dah. Coba kalau dia ada masalah, zikir subhanallah, subhanallah, beres astagfirullahaladzim, sendirian gitu Pak. Tapi kalau nggak ada masalah, ya udah, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Minimal lagi sakit saja, dan gampang menurunkan air mata, mengeluarkan air mata. Kalau kita sedang susah, lagi sakit juga, ya Allah, astagfirullahaladzim, ingat banget sama mati. Betul. Tapi kalau sehat, lupa, disuruh ingat dosa aja kagak bisa mencucurkan air mata. Tandanya haya kepada Allah, tandanya malu kepada Allah, susah. Dewekan aja susah, apalagi rame-rame. Betul nggak? Iya. Di sini konteksnya manusia, kenapa bisa terjadi permasalahan ini? Kuncinya adalah hati. Allah tidak baca lisan kita, tapi Allah baca hati kita. Sebagaimanapun lembutnya kita, kalau hatinya busuk, tetap aja di hadapan Allah busuk. Kalau hati kita baik, maka keluar dari lisannya juga baik. Kalau hati kita itu buruk, maka keluar dari lisannya juga buruk. Maka kuncinya adalah qalbiyah kita, qalbu kita, hati kita. Cuman kenapa ya, janji Allah begitu hebatnya, banyak yang malas untuk sholat, betul? Banyak yang malas untuk berzikir, betul? Kenapa? Karena manusia itu pinginnya segala sesuatu bisa langsung dirasakan. Itu kalau nonton dangdut kan langsung bisa dirasakan, begitu pinggul tanpa sadar mulai goyang dengan sendirinya, betul? Makan mie goreng, terasa nikmatnya langsung. Di sono ada pembagian duit 1 juta gratis, datang langsung ngerasain duit, betul? Tapi kalau berbicara dengan Allah nggak langsung. Makanya di sini kuncinya iman kita. Kalau imannya kuat, maka terus yakin dengan Allah. Tidak langsung Allah berikan. Kalau langsung makanya setiap majelis penuh, sampai mererot berhektar-hektar penuh. Kenapa? Sebab langsung, ya Allah, hutang hamba teh banyakin rezekinya lo gejret tuh ya. Ya Allah,
Hamba pengen punya mobil ya Allah, serorot nyelonong ke depannya. Wah, kalau begitu mah banyak. Betul. Dan dunia kagak resep jadinya. Nggak ada tukang dagang, nggak ada tukang bakso. Ya Allah, hamba pingin bakso, rocok bakso di situ. Romanya kalau udah begitu nggak perlu duit kita, betul nggak? Nah iya silabe, nggak usah kemana-mana. Makanya ini ujiannya dengan Allah, tidak bisa langsung dirasakan, tapi sadar tidak sadar sebenarnya kadang kita tidak menyadari. Contoh, besok sebenarnya Bapak harus tabrakan. Contoh, misalnya takdir Bapak besok harus tabrakan. Misal, terus malam ini berzikir, kita kan kagak nyadar. Lagi zikir, ya Allah selamatkan hidup hamba, keluarga hamba ya Allah. Berzikir di sini, berzikir di rumah. Karena zikir, karena doa nggak terjadi tabrakannya. Akhirnya berangkat kerja selamat, pulang dari pekerjaan selamat. Tapi kita sadar nggak kalau ini wasilahnya doa kita? Nggak nyadar. Betul. Nggak sadar kalau itu berubah kita selamat gara-gara kita semua berzikir sama Allah. Kita nggak nyadar, berangkat kerja yes, dengan mobil, ternyata motornya nggak apa-apa, cuman lututnya pada lecet. Kita sadar nggak? Kagak sadar. Padahal siapa yang tahu, kata Allah, kalau semalam engkau nggak zikir saja, kelindes sama ban jatuhnya ke tengah. Karena engkau zikir berdoa kepada aku belokkan jatuhnya ke kiri. Jadi cuma kesenggol tok, motornya kagak apa-apa, jatuh lututnya luka. Kita nggak sadar. Ini yang namanya kontak hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Makanya banyak orang yang kurang demen ibadah karena nggak bisa langsung dirasakan. Padahal kalau perhitungan bisnis dengan Allah, contoh, ibu bapak punya uang 10, terserah 10 apa dah, pokoknya 10 aja. Ada punya uang 10, disedekahkan 1, jadinya uang bapak berapa, uang ibu? Nah ini perhitungan manusia 9. Tapi kalau bisnis dengan Allah tidak 9. 10 dikurang disedekahkan 1, maka nilai uang kita jadi 19. Bingung kan? Ini hubungannya bisnis dengan Allah. Makanya wajar orang yang rajin sedekah ternyata dalam jangka panjang gak pernah susah hidupnya. Kenapa? Yang uang 10 disedekahkan 1, jumlahnya jadi 19. Dari mana? 9, 10 dikurangi 1, sisa berapa? 9. Yang disedekahkan 1 itu pahalanya 10 kali lipat dari Allah. Jadi 10 ditambah 9 berapa? 19. Ini bisnis dengan Allah, coy. Makin banyak apa berkurang? Makin banyak. Cuman kenapa orang enggak bersedekah? Karena yang 10-nya enggak cerot langsung di depan. Habis sedekah cerot 10, habis sedekah 2 cerot 20. Enggak begitu. Makanya orang pada berat bersedekah juga. Karena apa? Tidak bisa langsung dirasakan. Padahal ad-du'a bukhud ibadah. Doa itu kunci ibadah. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, dikatakan kata baginda Nabi, tahukah engkau ibadah yang jauh lebih mulia selain daripada salat, puasa, zakat, ibadah haji? Tahukah engkau, walaupun itu dilaksanakan dalam sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, apa itu yang lebih mulia itu ya Rasulullah? Kata Rasul, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, nikmat. Apalagi sekarang musim begal, di mana-mana berita setel sini begal, setel sini begal. Betul nggak? Sampai sekarang mencoba ke wilayah sono jam 12 sudah sepi banget. Kemarin di Mangunjaya dibegal 4 orang,
rumahnya diketok langsung, dibuka golok nempel, hilang motor. Daerah gabus ke sana juga kena begal lagi, di mana-mana begal lagi marah. Akhirnya apa? Orang takutan sama begal dibanding sama Allah. Padahal doa sama Allah, doa itu bisa merubah takdir kita. Minta sama Allah, sandarkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aku bersandar kepadamu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Serahkan. Kalau udah doa terserah Allah. Kalau udah ikhtiar, habis berdoa, ya Allah, hamba titipkan motor ini kepada Engkau ya Allah. Taruh di jalanan kagak dikunci, hilang apa kagak? Hilang. Kata Ustaz, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Serahkan, betul, serahkan sama Allah. Ada syariatnya, ada wasilahnya juga. Udah doa, kunci, masukin ke dalam. Ini mah, ya Allah, hamba titipkan kendaraan saya motor kepada Engkau ya Allah. Saya mau berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kuncinya digantungin, pergi deh. Kiran pulang, hilang. Yang disalahin Allah. Jangan, salah kita. Mau pergi ke pasar, mau kerja, rumah kagak dikunci, geblongin, gerbang kagak ditutup dari depan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Titip rumah saya ya Allah, pergi. Wehnya Malik tinggal masuk, nggak usah kotek-kotek lagi. Ini yang dinamakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, aku tidak akan mengubah nasib kalian semua, nasib suatu kaum, kalau mereka sendiri tidak mengubahnya dengan cara apa? Ikhtiar, syariat dan doa. Monggo sesudah itu serahkan kepada Allah. Begitu. Jadi titipkan sama Allah kunci, ambil kuncinya, rapihkan kendaraannya, baru kita masuk. Begitu Nur. Subhanallah. Ini gara-gara begal jadi sepi. Kan begitu? Subhanallah. Tapi kalau sudah bersandar sama Allah, luar biasa. Contoh di Jawa Timur, di pinggir sawah kendaraannya mau dibegal, ditahan sama dia. Dia seorang guru tapi juga ustaz, rajin berzikir sama Allah. Dia nggak pernah diisi badannya apa-apa. Kali musim begal pakai susu, kagak. Di pinggir sawah dia mau dibegal, ditahan motornya, dibacok kepalanya pakai cerulit, badannya juga dibacok. Ternyata cuma robek bajunya doang. Badannya kagak apa-apa, begalnya takut, kabur. Wah ini kebal golok ini. Wah kalau begini gua yang kena, kabur dia. Selamat karena siapa? Karena Allah. Tapi jangan coba-coba. Rumah ada yang ngetok, nodong golok, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo cacat mati. Awas jangan dengerin ceramah, jangan jadi salah kaprah nanti ya. Di jalanan todongin golok, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ayolah kalau mau pan, jadi bacoknya blok pisan. Subhanallah. Tetap ikhtiar ada, syariat ada. Sesudah ikhtiar syariat doa, serahkan sama Allah. Di sini misalkan besok ada yang meninggal, misalnya Bapak Haji Edi, misal Bu, misal Pak Haji Edi di Lauhul Mahfuz wafat hari Sabtu tanggal berapa? 6 ya besok. Tanggal 7 Maret jam 5.00, berarti habis subuh. Malam ini Pak Haji Edi doa, ya Allah panjangkan umur hamba, maka doa bisa mengubah takdir. Siapa yang ubahnya? Allah. Kata Allah, aku terima doamu wahai Haji Edi malam ini, aku panjangkan umurmu, berubah takdirnya. Ditulis di Lauhul Mahfuz 200 tahun lagi tapi sehat walafiat. Baru kira gitu mah. Tadi pas saya ya Ustaz yang contohin. Sadar nggak Pak Haji Edi? Nggak sadar kalau dia panjang umur wasilah doa. Karena nggak nyadar, akhirnya orang nggak pada demen doa.
Coba kalau kelihatan lohul mahfuz, besok jatahnya saya menikah, kelihatan sama mata, ya Allah panjangkan umur hamba, terus berubah, pasti demen sama doa. Karena nggak nyadar. Contoh anak kita, belajar kamu tong, nggak mau. Sholat, entar, sampai habis waktu sholat, entar, habis, akhirnya apa? Dijewer kupingnya, kelepak pantatnya. Kata anak kita apa? Mama nggak sayang sama saya. Kata dia, kenapa? Karena nggak spontan ngerasain nikmat. Tapi 20 tahun yang akan datang anak itu kan bicara, demi Allah kalau dia sukses, kalau saya kuping ini nggak dijewer, pantat saya nggak dipukul sama ibu saya, mungkin saya nggak jadi manusia sehebat ini. Betul, betul. Ini urusan dengan Allah. Makanya tong kalau nggak dikasih jajan jangan dibilang emak pelit. Kalau kamu minta jajan nggak dikasih, mak pelit, padahal buat beli beras. Satu hari doang dikasihin sama kamu, ya kagak makan. Kira siang mak makan, duitnya habis tong buat lo. Tuh, kalau dikasih alhamdulillah, kalau kagak dikasih ya sudah. Begitu. Makanya hubungan dengan Allah diuji dulu imannya, tidak spontan. Yang penyakitan bisu di sini, ya Allah sembuhkan penyakit hamba. Kali beres doa, sempes. Enak banget kalau begitu mah. Yakin masjid penuh terus kayak Jumatan. Betul nggak? Karena nggak bisa dirasakan langsung. Maka doa bisa mengubah hati kita yang gelap gulita menjadi terang, hati kita yang keras menjadi lembut, cuman kagak nyadar kita mah. Subhanallah. Tuh, wah si Fulan kudunya mah stroke karena doa, akhirnya kagak stroke. Udah doa ternyata stroke, nggak sadar. Oh ini mah doa ke stroke juga. Siapa sebenarnya kalau nggak doa pecah pembuluh darahnya. Karena doa cuman stroke doang, nggak pecah pembuluh darah. Kita nggak nyadar itu semua. Subhanallah. Makanya terus jangan pernah putus doa sama Allah, minta sama Allah. Duha, tahajud, ingin banyak rezekinya, duhanya jangan ditinggalkan. Ingin terang hatinya, zikir sama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Berzikir kepada Allah, hatinya enggak akan galau. Tuh. Kira stres sedikit, subhanallah, hilang. Yang ada masalah, astagfirullah. Kenapa sih Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyantai. Betul gak? Iya. Anak-anak berdoa sama Allah. Mungkin kalau nggak doa mah besok nggak naik kelas. Karena doa, otaknya jadi ngerti. Minimal harusnya endog nilainya. Karena doa Allah sayang. Jadi yang benernya 20 masih naik kelas walaupun rankingnya bontot. Tuh begitu. Tapi jangan besok-besok, ya Allah hamba pingin ranking 1 tapi nggak belajar, nggak akan dapat. Tetap kudu belajar. Yang kedua, wasilah dan manfaat daripada berzikir kepada Allah. Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah lunturkan dosa orang-orang yang berzikir sama Allah. Cuman bedanya apa? Orang gak demen zikir padahal digugurkan semua dosa-dosanya sama Allah. Karena gak kelihatan. Jangankan gugurnya dosa kita kagak kelihatan di badan. Kalau kelihatan mah kali ngocok hitam banget. Ya Allah ampuni dosa hamba, di majelis pulang dari majelis ngasah cerah, besok bikin dosa lagi, hitam lagi, nungguin malam Sabtu cerah lagi. Karena nggak kelihatan. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisnis berzikir sama Allah, mikirnya bisnis saya nggak maju-maju, padahal kalau nggak doa mungkin nggak ada bisnisnya sama sekali. Bahkan anak aja mau makan ngutang sama orang. Wasilah berdoa sama Allah, wasilah berzikir sama Allah, ternyata hidupnya tidak seperti itu. Kita nggak sadar. Makanya zikir adalah peluntur
menggugurkan semua dosa-dosa kita. Maka bersyukurlah hamba-hamba Allah yang insya Allah terus dimuliakan Allah. Bagi kita yang masih Allah berikan kekuatan untuk berdoa sama Allah, bersyukur sama Allah. Bagi kita hamba-hamba Allah yang masih punya kekuatan melangkahkan kaki untuk berjamaah berzikir, menyebut keagungan Allah, bersyukur. Karena tanpa sadar, insya Allah kita yang ahli zikir akan Allah dudukkan di singgasana Allah nomor 1. Coba kalau kelihatan digituin singgasananya nomor 1, singgasana Allah gemerlap bulan semua, pasti pada demen. Karena nggak kelihatan, terkadang amin, tapi besok males. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Cukup manusiawi, tapi perlu dilawan. Betul nggak? Iya. Coba dah ditawarkan. Datang di sono ada pengajian tabligh akbar, di sono pembagian duit ada 1 juta, jangan 1 juta dah gede, gope aja. Pembagian duit gope bagi yang datang. Kira-kira yang penuh yang mana? Pembagian duit, karena langsung dirasakan duitnya, senang. Kalau tabligh akbar mah pahalanya nggak kelihatan dan nggak bisa langsung dirasakan. Padahal yang tabligh akbar umurnya jadi panjang, dapat 500.000, senang sampai rumah ditelepon, emaknya meninggal, masih senang? Sesaat urusan dunia ini. Makanya Allah sudah berkata, wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah laksana panggung sandiwara, lucu aneh. Lucu aneh di kehidupan dunia ini. Dikasih hujan, becek. Uyang hujan mulu, ribet, becek. Dikasih kemarau, debu, keluar panas. Tuh. Orang banyak utang, Allah kasih jalan lunas utang. Kali berhenti orang minta banyak lunas, pingin lunas utangnya, udah lunas utang berhenti berdoanya kagak. Pingin punya duit tambahan, udah pingin punya rumah, doa sama Allah, udah punya rumah. Pingin punya kendaraan, udah punya kendaraan, Allah kasih. Pingin nambahin tanah, tambahin tanah, Allah kasih. Pingin nambah lagi banda-banda yang lainnya. Wah, makanya lucu, wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Istri dikasih gaji masih ngambek juga karena catatannya slip gajinya nggak dikasih. Bulan besok ada lemburan, dikasih gajinya semua, slip gajinya juga dikasih semua, masih ngambek juga karena nggak ada lemburan, duitnya sedikit. Lucu, betul. Maka bagi hamba-hamba Allah yang imannya terus istiqomah kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Makanya nanti di majelis jangan minta begini, ya Allah tambahkan rezeki hamba yang banyak ya Allah. Jangan, itu salah doa begitu. Pantas kagak nambah-nambah. Ya Allah berkahkan rezeki hamba, tambahkan ilmu hamba. Begitu. Kalau ilmu minta tambah, kalau rezeki minta berkah. Ya selama ini pantesan saya minta tambah mulu, minta berkah. Kalau ilmu minta tambah. Tuh, kalau udah berkah seberapapun akan tercukupi semua kehidupannya. Tapi kalau jumlahnya nambah belum tentu cukup. Makanya minta tambah ilmu, minta barokah rezeki. Insya Allah pengen ibadah haji ada duitnya, pengen ke mall ada duitnya. Karena mintanya tambah mulu, udah banyak kayak masih korupsi, udah banyak kayak masih ngebohong, bilang kagak ada. Udah banyak juga masih ngelipet duit, selip-selipin, setiap kantong ada. Allah mah kuasa. Pagi-pagi pas pulang kerja Allah mah kuasa. Engkau dikasih duit gede, lupa nyelip-nyelipin di situ. Kun payakun, karena gerak lupa duitnya di kantong. Gerak dibuka, copotin, blek, capek tidur.
sehari ganti. Bininya pagi-pagi suaminya masih tidur diangkat, ya Allah baju bapaknya udah lecek banget, mau dicuci dirogokin, rogokin lagi, di sini ada juga, masukin di sini, masih ada duit juga, kodokin di sini, ya masih ada duit juga, dompetnya dikeluarin dari sini, dari kantongnya, pas mau ditaruh jatuh pisang, ditaruh di ujung, plek, tumpah duitnya dari dalam, plek. Wah kemarin gue minta duit bilang kagak ada, ini duit banyak banget, puasa bagi Allah. Makanya tidak perlu berbohong atas semua yang Allah anugerahkan, supaya apa? Wala takfurun, kata Allah, jangan menyia-nyiakan, tapi washkuruni, bersyukurlah kalian kepada Allah. Bersyukur kepada aku, insya Allah berkah, insya Allah nikmat. Makanya jadilah hamba Allah yang terus berpikir kepada Allah, jadilah hamba Allah yang terus memohon kepada Allah. Karena bagi Allah, siapa makhluk Allah, siapa manusia yang terus-terusan minta sama Allah, pasti Allah suka. Tapi kalau manusia terus minta kepada manusia, terus-terusan dengan minta yang sering, manusia bukan suka, tapi sebel, minta mulu loh, kan begitu. Tapi beda kalau sama Allah, Allah malah suka. Tuh, ibu coba ada seseorang tiap hari minta mulu sama ibu, sebel nggak? Sebel, minta mulu, enak banget loh, gua mau nyari begini, lu tinggal nebeng doang, kan begitu. Nggak demen kalau manusia diminta terus, tapi kalau Allah suka. Manusia cinta, belum tentu lawannya yang kita cintai akan mencintai kita. Tapi kalau dengan Allah, kita cinta Allah, pasti dijamin Allah pun cinta sama kita. Kita cinta sama baginda Nabi, dijamin baginda Nabi pun cinta sama kita. Kita cinta, ibu cinta sama Pak Sunarko, belum tentu Pak Darmo cinta sama ibu. Itu bedanya manusia. Maka yuk kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita. Kita terus memohon kepada Allah, kita terus mohon kepada Allah, digugurkan semua dosa yang sering kita lakukan. Kita minta sama Allah, mohon sama Allah kabul seluruh harapan kita. Mudah-mudahan insyaallah jamaah semua ini insyaallah calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu kapan kita masuk surganya, tapi tetap kita berjuang, kita berusaha, mudah-mudahan insyaallah menjadi hamba Allah yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari rapikan duduknya, kita mulai zikir kita dengan khusyuk dan memohon kepada Allah, dengan berzikir mengagungkan Allah. Insyaallah malam ini pun dan saat ini pun para malaikatnya Allah sudah berkumpul di antara kita semua, memadati kita semua dan menyeliputi dengan sayap-sayapnya, dengan memohonkan kepada Allah akan ibadah dan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.